Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari yang terakhir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan suara terbata-bata beliau memberikan khutbah yang singkat kepada sahabat dan keluarganya. Wahai umatku, kuwariskan dua perkara yang agung kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, juga Al-Quran dan keturunanku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku dan keturunanku, maka mereka telah mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surga bersamaku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pandangan yang tenang terhadap sahabat-sahabatnya. Pada saat itu terlihat Abu Bakar sedih membalas pandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Umar radhiyallahu anhu menahan hela nafas tangisnya begitu kuat. Utsman bin Affan menghela nafas panjang-panjangnya melihat Rasulullah. Ali pun menundukkan kepala sedalam-dalamnya, isyarat bahwa waktu itu telah datang, saat perpisahan telah tiba dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia mulia itu sudah selesai tugasnya di dunia. Saat itu matahari kian meninggi, tetapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup, sedangkan di dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang terbaring lemah. Dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya, tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang mengucap salam. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Lalu Fatimah membuka pintu seraya berkata, Waalaikumsalam, maafkanlah aku, ayahku sedang demam. Lantas Fatimah membalikkan badan dan menutup pintu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar jawaban Fatimah seraya bertanya, "Siapakah yang datang itu, wahai putriku?" Lantas Fatimah pun menjawab, Tidak tahu wahai ayah, tak pernah kulihat orang itu sebelumnya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menatap putrinya dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu bagian wajah mereka seolah hendak dikenang. Orang-orang yang berada di samping beliau dipandangnya dengan pandangan yang terang. Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah wahai putriku, dialah yang memisahkan kenikmatan dunia. Dialah malakul maut. Dialah malakul maut." Maka Fatimah pun menahan ledakan tangisnya di depan ayahnya, karena mengetahui ajal ayahnya sudah dekat. Lalu malaikat Israel dan Jibril mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Jibril tidak mau mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril hanya menunggu di langit pertama. Lantas Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, jelaskan padaku apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Rasul berkata dengan kelemahan. Lantas Jibril pun berkata, "Ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti kedatanganmu. Semua pintu surga telah terbuka menanti kedatanganmu, wahai kekasih Allah." Namun kata-kata Jibril tidak membuat Rasulullah senang. Kalimatnya tidak membuat tenang baginda Rasul. Mata Rasulullah pun masih penuh dengan kecemasan. Kemudian Jibril berkata, "Apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini, ya Rasulullah?" Kemudian Rasul berkata, "Kabarkan padaku bagaimana nasib umatku kelak, wahai Jibril." Jibril pun menjawab, "Jangan khawatir ya Rasulullah. Aku telah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga pada siapa saja selain umat Muhammad telah berada di dalamnya." Detik-detik wafat Rasulullah semakin mendekat, dan tibalah saatnya malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah SAW ditarik dari tubuhnya. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya baginda Rasul menegang pada saat itu. Manusia termulia merasakan sakaratul maut. Perlahan-lahan Rasulullah SAW pun mengadu, "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Rasul berkata dengan lirih. Fatimah pun memejamkan matanya, tak sanggup memandang ayahnya. Sedangkan Ali di sampingnya menundukkan wajahnya semakin dalam. Dan ternyata Jibril pun memalingkan mukanya, tak mampu memandang Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah berkata, "Ya Jibril, jika engkau melihatku sehingga engkau memalingkan wajahmu dariku, wahai Jibril?" Lantas Jibril menjawab, "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajalnya, ya Rasulullah?" Sesaat kemudian terdengar Rasulullah SAW memaki karena rasa sakit yang tak tertahan lagi. Lalu Rasul pun berkata, "Ya Allah, dahsyatnya sakaratul maut ini, ya Allah. Timbahkan seluruh siksa maut ini kepadaku atas umatku, dan jangan pada umatku, ya Allah." Rasulullah SAW memperjuangkan kita. Badan Rasulullah mulai dingin dan lemah. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Pada saat itu, menegang seluruh urat-urat beliau. Bibirnya bergetar seolah hendak mengatakan sesuatu. Maka Ali bergegas mendekatkan telinganya. Lalu Rasulullah membisikkan, "Usikum bisolah, usikum bisolah, usikum bisolah, wa ma malaika aimanukum." Peliharalah sholatmu. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian menjaga sholatmu, menjaga nafsumu, dan peliharalah orang yang lemah di sekeliling kalian.
Rasulullah masih mengingat kita. Di luar rumah saat itu terdengar tangisan dan para sahabat bersautan. Fatimah menutup wajahnya dengan kedua tangannya, dan Ali pun mendudukkan kembali, mendekatkan ke bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bergetar. Lantas beliau mengucap, "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih mengingat kita, umatnya di saat lisannya mulai lemah. Mengingat kita, umatnya di saat-saat terakhirnya. Beliau sangat mencintai kita sampai di akhir hayatnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia mulia, telah tutup usia. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Begitulah akhir cerita perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Di hari kelahiranmu, ya Rasulullah, seluruh alam semesta bersinar. Cahaya yang kau bawa tidak hanya menerangi dunia, tetapi juga menuntun hati yang gelap menuju hidayah. Semoga cinta kami kepadamu selalu mengalir, tak lekang oleh waktu. Maulidmu bukan sekedar perayaan, ya Rasulullah. Ini adalah pengingat bahwa kehadiranmu di dunia membawa rahmat bagi semesta. Setiap langkahmu adalah teladan, setiap ucapanmu adalah hikmah. Semoga kami selalu berusaha mengikuti jejakmu, ya Rasulullah. Dalam setiap sholawat yang kami latunkan, kami berharap dapat mendekat pada cintamu. Kelahiranmu adalah awal dari rahmat yang tak terhingga. Semoga kelak di hari kiamat kami bisa menatap wajahmu dengan penuh rindu. Dalam setiap maulidmu kami kembali diingatkan akan kasih sayangmu yang tak terbatas pada umatmu. Engkau menangis untuk kami, engkau berdoa untuk keselamatan kami, meski tak pernah bertemu. Semoga cinta kita padamu selalu tumbuh dan bersemi. Kehadiranmu, ya Nabi, adalah hadiah terbesar dari Allah untuk umat manusia. Di setiap maulidmu, kami merenungkan kebaikanmu, perjuanganmu, dan kasih sayangmu. Semoga kami bisa meneladanimu dalam setiap langkah hidup kami.